So guys, ini kepanitiaan kita hari ini. Kita duduk di kursi pejabat paling depan. It's such a special, but ada plot twist hari ini. Ada plot twist pagi ini. Wah, lihat nih. Aku megang kunci, apa ya? Kunci emas ya. Dia lagi dipakai guys. Spiffy. Ada Spiffy guys. Pak, satu tingkat habis tenang Pak, dari segi pangkat di Bali pertama Pak yang naik pangkat sampai golongan Pak 5 kaki ilmu yang tidak mengalami perkembangan. Bagaimana biar ilmu bisa berkembang? Ya lewat penelitian. Nah, sejumlah siswa kelas 12 Pak sudah pernah ada pelatihan, apa namanya langsung penelitian walaupun belum mendapat juara, tapi minimal sudah punya pengalaman. Saya minimal punya pengalaman, ya, punya pengalaman. Dan memang jarang terjadi baru pertama kali langsung juara, jarang terjadi. Mungkin Anda bisa tanya nanti sore kepada anak yang Pak undang ke sini untuk memberikan informasi, nanti galilah dari mereka. Jadi pengetahuan berhubungan dengan penelitian atau kajian. Ya. Apa bedanya kajian dengan berbagai itu sebenarnya berbeda saja. Ya. Ilmu sosial itu lebih banyak bersifat kajian. Kemudian ilmu pengetahuan dan penelitian. Ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang karena penelitian. Seperti cerita Mahabharata yang Pak sampaikan tadi, masih ingat kan? Tidak kan mungkin dia bisa maju kalau dia tidak mengembangkannya. Jadi tokoh Jayadratha dan tokoh Arjuna, kenapa salah satu orang yang memang menggemari cerita Mahabharata, ya. Walaupun tidak ulama, ya, ternyata sampai sekarang masih relevan lah, ya, itu kita gali. Kemudian berikutnya, cara-cara penelitian dapat berkembang karena adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Ilmu dan penelitian mempunyai tugas akhir yang sama, yaitu menunjukkan kebenaran ilmiah. Tahu kebenaran ilmiah? Ya. Kalau tadi orang percaya saja apa yang dikatakan oleh sudah jelas bahwa lalat berkaki 5, karena orang tidak meneliti apa yang diinformasikan itu. Tugas kalian sekarang, Anda mendapat informasi dari manapun. Kalau kalian tahu, itu belum mengadakan penelitian karena ya. Ada noda kan? Atau ada kotoran kan? Sampai. Makanya wajah yang resam tetap kan wajah yang kotor kan? Nah, dalam hal ini sampaikan makna ya secara khusus. Orang yang suka, ini Pak bilang suka ya, orang yang suka berwajah serem sebenarnya dia bisa dikatakan mesem, yang percaya mesem ya. Dan kalian benar-benar tidak menyukai yang namanya tidak mau berwajah serem, ya biasa saja. Pengetahuan yang didapat secara kebetulan baru tadi dicatat. Dilakukan bukan secara terencana, tidak melalui langkah-langkah dan punya pengalaman pada waktu SD. Bahkan diberikan tugas menyampai input. Kemudian kalau luka biasanya juga ingin menambahkan pertama-tama soal yang skripsi itu. Kalau yang skripsi, kalau dari departemen saya, karena yang saya juga ambil jurusan teknik, itu emang teknik itu biasanya nggak pakai skripsi Pak, kita lebih based on project. Jadi kita emang udah dihapuskan, kita nggak benar-benar terdampak. Tapi kalau dari soal pengalaman saya bersama Pak Tibanya itu menurut saya sangat berefek bagi saya, terutama dari cara saya belajar, dari cara saya mungkin hal yang paling dasar lah, mungkin dari cara saya bertanya,
dari cara saya berbicara menggunakan bahasa itu tuh benar-benar berefek. Apalagi saya pada dasarnya bukan orang yang benar-benar memiliki rasa suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, tapi setelah saya bisa lebih mengerti dan paham dengan apa yang Pak Diwana jelaskan, itu tuh menurut saya sangat bermanfaat bagi saya. Saya perkenalkan diri saya dulu, perkenalkan nama saya Wadi Krisna Saputra dari sekarang manusia. Jadi sebelum saya menyampaikan juga tentang pengalaman saya, nanti kan kita bakal ada tamu di situ. Kalian kalau bisa siapin catatannya dan lain sebagainya. Nanti kalian juga banyak-banyak bertanya sama mereka. Mereka tuh bukan orang-orang yang biasa gitu, apalagi kita. Kita ini kan sekolah baru, kita nggak punya orang-orang yang benar-benar berpengalaman di bidang berbagai lomba kayak kakak kelas itu loh. Jadi dengan adanya orang ini, manfaatkan kesempatan kalian dengan bertanya dengan dia, gimana caranya kayak gini, gimana caranya kayak gini, dan lain sebagainya. Dengerin dia, apresiasi dia, apalagi kan kamu dari luar ya. Jadi manfaatkan waktunya. Nah sekarang lanjut ke topik saya tadi. Mungkin kalau suka duka di perantauan, kalau dari apa dulu nih, kan ada banyak kayak bidang-bidangnya. Kalau saya itu di sana di asrama sih sebenarnya. Jadi nggak ngekos. Jadi kalau di asrama kan namanya, kalau di kos sebenarnya sempat kepikiran buat nyari kosan karena di asrama itu kan ada jam batas waktu kan. Sedangkan kenapa saya itu pulangnya lebih dari jam 12 terus, jadi kadang ketahan security dan sebagainya. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu tuh kan beneran kegiatan. Kok anak malam jadi Kak? Tapi itu masalahnya di ini kayak di student center gitu kan. Jadi kayak ngerjain kegiatan dan sebagainya sampai malam. Terus ini sempat kena ulti Bapak Satpam Hati. Kamu kenapa datang jam segini gitu kan? Kamu tidak menghargai pekerjaan saya ya? Terus kan anak panganan gitu. Kalau Pak Satpamnya bilang kayak gitu. Tapi habis itu syukurnya dikasih masuk, bukan gitu. Ya gitu sih. Terus kalau itu kan dari tempat tinggal ya. Kalau dari segi makanan, Wow. jujur di sini ada orang Jawa nggak? Ada. Saya kak. Ya anggap aja gitu kak. Ada kan? Ada. Saya udah bilang. Siapa? Ini dia. Oh, kamu. Aku mau ngomongin makanan. Nah, kalau aku sendiri bukan gak enak, tapi aku gak cocok sama makanan Jawa. Karena secara makanan Jawa itu lebih manis nggak sih rasanya? Iya kayak gudeg. Tapi sebenarnya enak, tapi bukan buat aku gitu. Enak bukan buat saya. Nah, di situ kendala aku tuh dari segi makanan. Kalau soalnya sempat ini karena nggak tahu mau makan apa, itu ini udah 3 kali kena mah ya. Kena mah? Oh my god. Kena mah. Cuman itu karena benar-benar lupa makan dan nggak langsung makan juga. Jadi dia harus makan tuh dipaksa. Karena udah biasa makanan Bali kan, apalagi makanan Bali itu benar-benar kerasa bumbunya banget. Betul tuh. Iya. Oh ya, ini ada lagi satu topik. Jadi kan di sana itu ada yang namanya burjo. Tahu burjo nggak? Burjo itu kayak warung tempat makan. Burja? Enggak, burjo itu sebenarnya singkatannya bubur kacang hijau. Oh oke. Cuma entah kenapa setiap warung di sana tuh warung makan itu tuh sebutnya burjo kan. Oh. Dia jual sih bubur kacang hijau, cuman itu nggak yang jadi signature-nya gitu loh. Oke, signature. Tapi setiap aku kesana ada namanya ini makanan nasi ayam Bali. Nah nasi ayam Bali apa menurut kalian nasi ayam Bali? Betul tuh. Selain Chicken smackdown. Ayam. Menurut kalian nasi ayam Bali gimana? Nasi ayam Bali. Nasi campur nggak sih? Iya nasi campur itu bukan nasi campur namanya di sana. Namanya nasi ramos. Oh, masih Ramos nggak sih? Ramos. Ramos. Aku nggak tahu soalnya aku nggak boleh nasi campur. Oh. Aku tuh boleh nasi campur. Warteg. What about warteg? Warteg. Wah, enggak sih. Tadi balik ke topik nasi ayam Bali. Nasi ayam Bali makanan apa? Aku juga mikirnya begitu tuh awalnya. Menurut kalian apa? Chicken smackdown.
Iya, nasi ayam sambal matang. Kayak kenapa nggak disebutnya nasi ayam sambal matang? Kenapa malah nasi ayam Bali? Sambal matang itu nggak bisa. Oh. Ya karena identiknya Bali ini sambal mata. Sambal matangnya nggak sambal matang banget. Endingnya gimana? Dia sambal matang banget. Kayak udah digoreng aja nanti sambal matangnya. Jadi kayak nasi ayam Bali itu tapi sambal matang. Ada lagi kan kalau mau tanya dari mana? Ada. Makanan. Soalnya aku di Jawa Tengah kalau Oh, Jawa misalnya di Timur itu kan ada Surabaya. Di situ banyak banget kuliner. Tapi di Surabaya itu nggak ada tempat wisata yang benar-benar otentik gitu. Kayak misalnya kalau di Jawa Tengah kan aku di Semarang itu kan ada Lawang Sewu, Pintu Seribu. Oh iya. Terus ada ya, Borobudur, Prambanan. Borobudur, ya itu di Jawa Tengah di Oh iya, apa? di Surabaya. Kalau di desa Jawa Timur nih, nanti itu nggak ada di Surabaya itu nggak ada tempat jalan-jalan yang. Terus kamu healing kemana kalau di sana? Enggak, jujur nggak pernah jalan-jalan. Oh, nggak pernah. Soalnya pertama aku nggak punya kendaraan. Udah. Saya bertanya deh. Wow. Iya. Iya lanjut aja Kak. Di jalan langsung jalan. Ya, jadi di sana nggak ada tempat wisata yang Ya ada khusus. kacau. Gitu. Bukan aku. Ini juga. Ada lagi. Ini mengembalikan anunya napasnya naik. Oh. Olahraga Pak. Abis ini turun 2 kilo. Oke nanya Kak. Di asrama satu kamar berapa orang? Sebenarnya ada orang tapi cuma satu orang. Oh, gitu, Karena dia aku sendiri? aku kan aku masih di awal kan, semester 2. Terus nggak ada orang masih di sana. Oh iya. Ada orang baru. Udah ada belajar medok gitu Pak? Ada, iya pakai bahasa Jawa juga. Pakai bahasa Jawa. Masak sendiri atau gimana? Kalau masak sendiri mahal. Oh, kok itu? Kalau kalian bisa beli gas, belum beli lauk. Enggak. Lauk itu mahal kan? Soalnya aku juga nggak ada kulkas kan mau nyimpan. Oh. Jadi Di asrama itu bayar nggak sih? bayar aja. Oh, serius berapa? Kak, biaya penghidupan merantau berapa kira-kira range-nya? Sampai nggak di angka 5 GT? Soalnya di Semarang itu agak mahal. Oh, mahal-mahal. Enggak kayak di Bali sebenarnya. Cuman menurut teman-teman aku yang dari Jawa lain itu, mereka tuh bilang makannya mahal. Kalau dari kisaran makan aja deh, aku kasih tahu itu dari 10.000 sampai 20.000. Oh, main kan di Bali kayak gitu. Iya, Bali kan 5.000 bisa. Kok sekarang 10.000? 5.000. Ya 5.000, terus juga yang nasi kucingnya ya. Oh, nasi kucing. Ya ampun, nasi kucing. Kucing nasi tikus kan. Jangan dong. Kakak ikut ekstra apa? Ikut kepanitiaan nggak di sini? Panitia tuh. Yes, interesting. Jadi sebenarnya itu lagi ada di rangkaian kali ini. Kakak gede dikit kak, terlalu kecil kak. Jadi Apa? Ranting. Bawah dulu. Jadi aku lagi ada di rangkaian kaderisasi kan di departemenku. Jadi kaderisasi itu kalau misalnya pencetakan ada yang lebih baik dan generasinya itu turun gitu. Dan kadang ada senioritas di sana. Oh, senioritas. Jadi kadang ada acara kepanitiaan itu aku bukan yang inisiatif ikut gitu loh, lebih kayak ayo ikut gitu loh. Oh, Jadi karena dia gitu, kalau kegiatan ekstra gitu namanya di sana tuh ada UKM. Oh, unit kemahasiswaan. Itu ikut juga. Udah lagi. Ada lagi? Baik. Ayo silakan nak. Teknik apa? Jalan tuh. Wah, dia belajar 3 hari 2 malam. Aku bukan jalur yang gini, aku jalur langsung dari UNED yang mandiri. Wah, bayar. Ya udah, terus ikut aja tesnya. Tapi, oh iya salah satu tesnya itu kan ada tes menulis kan, bikin artikel tentang
Pancasila dan Oh, Pancasila. pokoknya Pokoknya cerita-cerita gitu lah. Oh. Pancasila, walaupun saya teknik saya tetap disuruh Pak. PKN, cinta negara. Terus saya udah bikin artikelnya, terus benar-benar yang kayak saya mempertanyakan ini sebenarnya implementasi Pancasila itu gimana sih? Di sekolah udah tidak lolos. Wow. Wow, PV udah maju guys dan keren banget. Baik, Bapak Jadi, Pak. langsung saja perkenalkan ya, orang yang di depan ini. Wah, Ya, karena sama-sama pembina. Kemudian Pak pindah ke SMA 8, Pak bertemu lagi. Ya, saya juga selalu ya kira ya, di balas lah. Baru dong pikiran Pak. Ya, ternyata ada kamper dan Pak. Ada kamper. Nah, baik untuk selanjutnya. Ini menjelaskan. Oke, seperti yang Pak ceritakan, jadi Iklan, saya Pak. memang awalnya saya bukan menangani penelitian, menangani jurnalistik. Terus karena pengalaman di kampus dulu, saya suka lomba penelitian, sehingga ketika SMA 3 mulai membolehkan di luar ekstrakirnya yang kedua penelitian, anak jurnalistiknya mulai ikut. Dan sejak itu akhirnya sejak sebelum ketemu Pak Tri di Opsi ya, yang Ya. si Ya. teman Semalapan, Semalapan. Jadi bahkan yang pertama kali keluar negeri internasional dari SMA 3 bukan akhirnya untuk lomba penelitian anak jurnalistiknya. Terus yang sering kalau kalian lihat di koran-koran sering menang luar negeri, boleh dikatakan 85% yang menang luar negeri SMA 3 adalah jurnalistik, bukan akhir. Karena bagi saya kita menantang. Jadi bukan artinya sebuah tantangan. Istilahnya dana jurnalistik di Madia Pak SMA 3 adalah jadilah trendsetter, jangan jadi follower. Kita jadi trendsetter harus memulai kemudian ke depan, tentu dengan segala jatuh bangunnya. Jadi makanya sering kalau negeri kita barengan. Jadi kadang-kadang kita ngordinir ada dari SMA Mumi, SMA 8 pernah ikut bareng kita, SMA 7, SMA 2, SMP Nusa 2, SMP 3, SMP PG 3, SMP 1 itu pernah ikut rombongan kita. Jadi kan nanti ini juga saya akan makanya nggak bisa besok karena hari Selasa sudah berangkat ke Bangkok lagi. wah. Antara ada 4 tim anak SMA 3, 4 tim anak jurnalistik, terus rombongan kedua akhirnya 2 tim ada berdua yang berbeda karena kalau saya kayaknya backpackeran lumayan. Kemarin tadi ngobrol sama kepala sekolahnya yang anak akhirnya habis 16 juta Wah, untuk pesawat, penginapan dan penjemputan apa kayak travelnya. taksi. Saya sama anak SMA 3 sampai detik ini kita hitung untuk penginapan, pesawat, sama dari bandara itu di kisaran angka 7,2. Kan kita nggak di hotel, kita minum apa? Sewa rumah, ya kita masak di situ. Ada kulkas kalau di tempat di rumah kan. Kalau kita nggak ada kulkas. Jadi, itu kita bisa menghemat. Itu rahasianya kenapa banyak anak SMA 3 bisa keluar negeri. Kalau sarjana mungkin hampir sama, sekolah negeri hampir semua hampir sama. Tetapi saya ngomong kalau mau ikut rombongan saya kita berperan. Ya kita masak bareng pagi-pagi, malam-malam pagi-pagi belanja. Jadi guru-guru SMP SMA gabungan kita pun juga sama. Bahkan anak muda pernah ikut rombongan kita juga waktu ke Jepang sama ke Malaysia. Jadi gabung ke rombongan kita. Jadi yang mengkoordinir ya bukan saya. Anak-anak Saya langsung. buat tim kecil, hanya mau mensupervisi aja. Mereka pesan tiket apa semua. Dan ini sekarang karena agak panjang kita 30 Januari sampai 9 Februari. Di seminggu lombanya 3 hari jalan-jalan. Wah, Kan rugi keluar negeri kamu biaya itu sebagai orang tua terus langsung lomba balik kan percuma kan? ya, ya. Ya sekalian rasa ngomong ke sekolah Bu, ini juga memang tiket yang termurah berangkat 30 sampai 9 Februari. Kalau 31 sudah mahal. Yang rombongan kedua saya mau 31 dia berangkat 31 kita. Tapi kalau dia naik batik berangkatnya naik Asia, pokoknya batik Air Asia dia bolak-balik.
Kalau kita naik Malaysia Airlines yang full service malam, tapi lebih murah gitu. Karena cari tiket promonya itu di baliknya, ngecek apa semua kontak. Jadi bisa. Jadi sebenarnya bukan hal yang luar biasa luar negeri itu sebenarnya. Kalau enggak biasa aja. Yang penting tahu triknya, tahu cara kita mengelola, yaitu harus berani backpackeran. Mau hemat, kalau mau boros, kalau hemat ayo. Seperti dengan dari Yudi ke kliennya ya, itu bagus. Tapi ketika orang, ini bagus yang ini, lupakan ya. Itu sederhana aja. Dan kode seperti kayak tadi kan sampah daun ketapang jadi roket dulu, nggak mungkin kan itu orang sudah apa hancur nih mulut jeda gitu kan nggak masuk akal kan. Orang nggak tahu, tapi kita olah, kita jadikan material. Kan terus bahkan zaman SMA kita teruskan ini sampai penelitiannya sampai seri 4, terakhir seri 5 sudah nggak konflik pakai serat ini tembak pakai pistol juicing yang pegangannya apa nih Densusnya Polda itu nggak terus dapat emas kemarin karena SMA 3 yang sekarang udah kelas 12. Jadi kan dulu kan pernah segabung dengan saya jadi diterusin lagi. Saya dorong ditambah dengan daun pandan, lina, jadi sudah tak pakai kompos di keluar. Saya sudah ada kompos. Jadi sekarang ingat juga masih agak berat. Sekarang ingat kayak kamu pakai baju ini. Ya, dia pun tahu kuncinya, tahu rahasianya. Karena rompi anti peluru itu sisinya kalau ini kamu tembak. Pertanyaan, saya membeli 11 tanaman. Saya coba di antibakteri A. Mana yang paling potensial? Itu di pendahuluan. Oh ternyata tanaman C. Baru kita membuat kerangka penelitian kayak proposal dengan referensi. Nah baru kita jadikan metodenya. Metode apa yang tepat? Yang sering terjadi teman-teman adalah antara latar belakang dan tujuan tidak nyambung dengan metode. Karena sebenarnya tujuan itu menentukan metode apa yang kamu harus pakai. Kalau saya mau ke Jakarta ya kan harus naik ini. Kalau saya mau ke Lombok harus naik ini kan. Seperti itu dia. Metodenya adalah alat untuk menguji berdasarkan tujuan penelitiannya. Terus kemudian baru kita mulai percobaannya sih. Kalau yang 5 eksperimen, observasi. Kalau yang IPS dari Maniora bisa observasi, bisa wawancara. Terus hasil dianalisis di dalam penelitian kemudian jadi ide berputar ya. Kesalahan teman-teman sering adalah setiap lomba beda ide kan. Nanti kamu capek mulai dari nol terus. Kalau kamu bisa bahan yang sama atau produknya yang sama tapi bahannya berbeda atau di dalam. Nah itu yang saya terapkan ke anak-anak yang ini. Saya bilang kamu fokus saja pada tentukan ini, kamu eksplor. Jadi kamu bisa mendalam, tidak sekedar lomba selesai. Punya penelitian tapi tumpuk kan ya. Nggak jelas. Dan dokter boleh dari 0 terus 23 derajat atau 20 kilo ini sama. Ada dapat perak dari lomba ini. Kita mau komentar dia berlaku memetakan dan bukan mustahil makin tengah sebuah pura makin tinggi biomagnetik. Biomagnetik, banyak kalau biomagnetik. Itu ada dan kalau penyerawan itu membuat orang mudah tersinggung, mudah marah, mudah berantem. Kan orang mudah pakai acara itu kan mudah berantem, malah berantakan acaranya kan, supaya tersinggung. Oh itu kan cuma kuno gitu ya, tapi terliti secara fisika. Kita dari biologi. Ternyata pada saat itu pas tetap jadi 2 tahun kadang kita catat tanggal-tanggalnya dari data di BMKG, tingkat kelembabannya lebih tinggi dari hari-hari lain. Hubungannya makin lembab ini makin gerah. Ketika gerah orang cepat emosi kan. Ya kan? Itu kalau ada bilang tenang, itu kamu gerah. Lalu udah cepat kena. Nah itu hubungan. Jadi orang tuanya tahu. Atau hari baik kita teliti 10 tahun. Ternyata hari baik itu kalau kita larikan ke cuaca yang ada 7 dalam cuaca
kalau itu dipakai, kalender Bali yang Bambang Bilirawi, menurut dia paling support itu kan untuk menghitung, yang lainnya agak menggolongkan karakter. Itu sekitar 70% benar itu hari baik berdasarkan cuaca. Kalau kita kurangi satu, makin ketika kita coba ambil 5 elemen dari kelembaban, suhu, temperatur, curah hujan, kekuatan angin kan ada itu yang kalau kalian buka aplikasi itu mencapai 86%. Satu, ini 2. Nggak ada, nggak kurang ya? Mungkin seperti saya. Kamu samar. Saya ke kampung saya, kota saya, karena kan di Denpasar juga. Terus dari saya punya studio, dia punya banyak kamera. Terus saya bilang, ada nggak kamera yang ada infrared? Oh ada. Saya coba kamera. Malam kajian simbol kita ekspor. Kalau saya malam sampai jam 2 pagi. Jadi kita itu sangat datang situ. Terus ada teman yang katanya bisa lihat. Di situ ada ambil gambarnya. Yang saya temukan adalah jangan pernah bayangkan yang namanya hantu sama itu kayak di film-film kayak Suster Lama. Itu tidak ada. Tapi di Bali tidak ada. Yang ada dia kayak siluet, bentuknya itu yang aneh-aneh. Kita shock. Ada kepala besar sekali kan kita shock tidak kan? Jadi itu sebenarnya, dan itu kalau kamera infrared, kalau kita manusia pasti hitam pekat. Makin dia sedikit energinya makin halus makin memutih. Nah, wong samar itu dari yang putih-putih makin samar. Nah, kita coba ukur berapa? Ya berapa gelombang energinya ada kan di sini. Wow. Jangan sampai ada referensi yang meneliti. Makanya bilang, kita ada Google kok sekarang. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol ambil semua. Kan ada terjemahannya di Google Translate, ya kan? Nggak takut. Baca. Oh, ternyata sudah teliti ini. Oh, ini belum ada nih. Ini kita teliti. Karena ide itu kan sudah banyak meneliti, tapi kita bisa pasti ada yang belum. Itu caranya membaca. Cina sudah lebih dulu. Kita Indonesia lebih dulu maju dibandingkan Eropa. Eropa baru. Revolusi industrial kita tahun kalau baru 1400. Nyam. Kita ada kimas. Nggak dapet sendok. Nyam. Nggak ada sendok. Gencanang. Kita ada kimas. Keluar guys. Bim. Hai Beb. Bawa apa enak? Siapa tahu nanti ada yang pas. Perlu kita cek, cross check. Bawa apa ya? Biu. Bunga autan. Wow. Hai guys. Rizky malu-malu. Wow. So guys, kita akan mencari bahan penelitian sekarang yang ada di sekitar sekolah. Hehe, ngapain? Kita jadi bolang. Di sini personil saya ada Rizky dan yang lain ada teman-teman di belakang. Nah, kita ngapain aja nanti? Semoga seru ya. Semoga seru kegiatan hari ini. Ini gedung baru sekolah. Putri malu. Wow. Jing. Satu prinsip yang kita untuk menemukan sesuatu adalah ini tanaman liar nggak nih? Iya. Nah, dalam tanaman itu kalau dia tanaman liar, kita babat, kita apain dia tumbuh lagi, berarti dia mempunyai sesuatu.
yang namanya metabolit sekunder. Jadi hasil metabolisme sekunder yang jumlahnya sedikit. Itu yang membuat dia tahan dari penyakit, dari hama, virus, bakteri. Nah, kita tinggal mengeksplor, kita cek ini tanaman apa, kalau ada menit, ada nggak ngecek, terus kita cari senyawanya dia apa yang dikandung. Yang pasti kalau sejenis kayak alkaloid, flavonoid, terpenoid itu pasti bisa untuk obat. Entah tanaman apapun, tinggal kita nguji pada obat apa. Ya contoh lain adalah, coba ini. Harus dimakan Pak. Kan bisa dimakan. Kamu rasain ini pahit atau apa? Injera, wow. Let's try injera. Mukbang ya. Lalapan dir, kayak kemangi. Pahit-pahit gitu, tapi nggak terlalu pahit. Pahit apa sepat? Sepet. Nah, kalau sepat berarti dia mengandung flavonoid. Wow. Itu cara obat yang- cara sederhana untuk kita mengecek. Kan Malah kita lanjut. perlu bawa ke lab kan perlu panjang. Nah, cirinya kalau dia rasa agak sepat itu dia mengandung flavonoid. Kalau dia pahit, makin pahit berarti alkaloid. Makin dia pahitnya tinggi, makin tinggi alkaloidnya. Sehingga dia akan pasti untuk obat. Atau kalau nah ini Semua. ini kan agak-agak ungu nih. Iya. Ini pasti mengandung antosianin. Karena yang membuat dia warna ini adalah senyawa antosianin. Kalau antosianin berarti dia anti kanker. Entah kanker apa. Oh. Atau kalau bawa ke fisika anti karat karena dia melawan oksidasi oksidasi dilawan. Jadi dia bisa untuk anti karat. Makin dia pekat makin tinggi kandungan. Itu cara sederhana. Jadi untuk mengecek jadi justru makin banyak yang liar gini ini lebih bagus dibandingkan tanaman yang kamu tanam tanaman. Karena ini dia mempunyai daya hidup namanya. Yang metabolit sekunder itu dia bisa melawan penyakit, melawan apa. Itu cara sederhana melihat sesuatu itu berguna apa tidak. Kalau orang sinse paling senang dia kalau lihat seperti ini. Ini bagi dia obat nih. Kita aja nggak tahu kan. Jadi tinggal kita cek aja. Kita nggak tahu apa namanya ini. Kita cek namanya apa. Terus cara sebenarnya cek di internet apa kandungan senyawanya. Oh dia mengandung misalnya fenol, bisa dibuat untuk bioetanol. Kalau dia mengandung alkaloid, flavonoid itu pasti bisa untuk obat diabetes. Terus obat-obatan yang lain. Terus terpenoid itu untuk obat-obat luka. Itu bisa kita langsung seperti itu. Jadi terus kemudian tahu nggak ini juga ini kan paling sering kan? Iya. Kamu cari, jangan-jangan sudah banyak meneliti. Kalau yang belum kamu bisa teliti. Kan dia gampang saja tumbuh dia. Misalnya kita misalnya juga akarnya kita bisa lihat. Kan beda-beda nanti. Jadi kandungannya akan beda-beda ini. Ini cara kita menemukan. Jadi saya yakin sangat banyak di sini. Ini saya belum jadi gini. Ini pasti nih ada bisa jadi entah antibakteri, antifungi, antivirus pasti di antara ini. Entah antivirus kimia atau apa. Biasanya kalau cara nguji antibakteri paling gampang menggunakan bakteri gram positif dan negatif. Jadi kayak E. coli sama Streptococcus. Kalau dia bisa mematikan dua itu antibakteri dah. Karena paling banyak penyakit menggunakan kena Streptococcus atau E. coli. E. coli diare kan, bakteri bisa obat diare. Itu cara Tadi sepet sederhananya lagi. flavonoid. Kalau pahit, Alkonoid masih Atau pahit. ini oh, yang suka matematika. Ini matematika. matematika. Yuk kita kasih ke mati. Jadi kamu bisa mengukur tentang golden ratio bisa atau perbandingan jarinya ini. Kita menemukan pola. Jadi kemarin kenapa saya belajar banyak tentang ini dari Pak Oki Situngkir. Dia memang ahli matematika. Pas sama singkat saya dia juri di Asia Pasifik waktu di kita tuan rumah Indonesia di Palangkaraya. Kita diajak jalan memang. Besok ada murid-murid masih ini lomba. Enggak sih, sudah hari ini. Jalan yuk besok. Dia juga udah sendiri kan jalan. Setiap dia ketemu apa, oh ini matematika nih. Terus dia jelasin semua ini matematika. Jadi
bisa ada golden ratio, terus nanti banyak teori-teori kaos dan banyak teori-teori yang kita teliti gitu. Pola-pola ini saya kira kita teliti. Itu jadi setiap kehidupan itu matematika dia, terus kita ke museum ada gambar-gambar, oh matematika ya dia. Nah, jadi di kepalanya matematika, dia menemukan body fraktal, dia menemukan. Oke, kita lihat lagi. Ada yang bilang itu enggak ini tanaman apa ini? Ada nggak ada yang mau coba cek di Google, cocokin dia apa nama tanamannya? Oke. Saja dia. Senyawa, kandungan senyawa pada tanaman ini coba cek. Nah, cuma tadi kadarnya tinggi apa rendah? Makin pekat, makin tinggi, makin bagus hasilnya. Saponin sama flavonoid. Nah, kalau ini tadi udah dicek ya, ini tadi nama tanamannya apa? Gulma kutu. Ini gulma kutu, Ya, dia kutu. mengandung saponin. Saponin bisa jadikan sabun. Wah, Sabun, kamu ekstrak jadi bahan sabun, saponin tuh banyak kamu pakai mandi. Coba Pak makan. Terus kemudian saponin juga bisa untuk flavonoid. anti hama penyakit di tanaman pakai saponin dia. Oh, alkaloid beracun. Makanya kalau kamu minum obat, Tinggi. kan ada dosis tuh. Kalau kelebihan kan beracun dia kan, karena alkaloid. Makanya harus ada takarannya. Seberapa cocoknya berdasarkan berat badan. Itu kan dosisnya seperti kalau untuk dokter memberikan pengobatan kan. Karena kan ini bisa kamu tulisin kalau jadi sabun, jadi obat-obatan minimal yang sudah pasti obat diabetes karena saponin. Ah, di sini saponin pada bagian apa disebutin? Di daun kan, di batang atau di akar disebutin saponinnya. Banyak di mana dia? Lah. Biasanya sih takaran yang selama ini Oh, dikenal, gimana Beb baunya Beb? Segini Bu sabun. Enggak, kan tadi kan kasih pagi-pagi gitu loh, bukan ini original. Enggak Beb. di lab dia cek sampai Jing 5 kaset merah Kayaknya saponinnya. Aromaterapi. aromaterapi. Dia apa ya? Bisa terus ada sabun juga. Say hi dong. Coba kamu sabun Hai. lagi, kamu ke serangga, kalau mati kan serangga. Aku juga mau. Ini Beb. Udah, ini apa nih? Ini apa itu? Bunga tapak jala. Apa aja? Obat diabetes, terus obat-obatan yang lain. Jadi alkaloid ada, flavonoid ada. Ini guys, Bahkan bisa diteh guys. untuk tensi juga bisa kayaknya nih. Karena obat tensi juga dia mengandung flavonoid sama alkaloid. Alkaloid itu buat disentri, pengobatan sakit telinga, abdominal, Aduh, ngapain daun di kepala? serta aktif melawan kanker. Jadi kita akan meneliti. Teliti akar beringin. So guys, kita masih mencari bahan untuk penelitian hari ini. Dan hai. Bagaimana ya, Bu? Sangat. Sudah beda suara. Udah beda suara. Ini Dira nih. Lihat aku mukbang tadi. Iya ya, ada loh. Itu namanya Seni daun Dira jarak mukbang. ternyata guys. Bisa dimakan. Mengandung apa ya? Flavonoid. Ah, flavonoid. Jadi kayak- Sepet-sepet ya, makanya flavonoid. Ya, betul sekali. Kalau yang pahit itu namanya alkaloid. Alkaloid. Oke ya teman-teman. Kita banyak banget dapetin ilmu baru sekarang. Bersama Kak Ananta. Mes sudah mes. Emang ada lapangan? Oke, Bang. Nah, yo. Kira makanan jadi nggak dimakan, daun dimakan. Ini dia antivirus dia karena gini. Dia mematikan virus COVID. Namanya radius 500 meter dari tepi sungai. Apa saja yang ada. Nah, kamu bisa memetakan gitu ya, misalnya tentang pemukiman sekitar Sukat ini. Mati karena tentang potensi tsunami. Ternyata karena ke sungai mana berapa yang hijau itu dia mengukur. Izin potong. Ada yang di mana? Balik. Oke. Ayo, kah ada yang meneliti? Kalau belum, udah itu sudah itu. Mantap. Tapi biasanya bahan udah ketemu, tapi kita nggak bisa ngolah gitu, Pak. Nah, nanti setelah itu baru kita tahu fungsi, kita cari metodenya.
Oh caranya gimana dari metode itu? Oh kalau ini berarti metodenya yang kita ukur waktu itu adalah kecepatan reaksi dan arah reaksi. Kalau sekarang coba-coba tetapi sudah belum perhitungan kayak tadi kan, sultan nyoba cek dulu kan. Oh tanaman apa ini? Kandungannya apa? Isinya apa? Kita coba. Jadi tidak trial and error yang sangat memakan waktu banyak. Itu yang metode sekarang. Terus kemudian kalau dulu pengalaman sendiri juga sama. Nah kalau dulu kan naluri. Kalau sekarang spekulasi ya kayak tadi kita mencoba melihat data-data. Benar nggak fungsinya seperti itu? Terus karena ini lambat, sekarang lebih cepat dan metode yang saintifik. Nah, metode saintifik seperti apa? Nah, ini. Oh, ini deh. Masih Mr. Ananta. Walaupun sudah jauh sekali jalan. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Anda. Yeay. Semoga nanti seizin Bapak Kepala Sekolah, Kak Anda bisa kita undang lagi. Oke. Kalau kita panjang Leo sama tadi, siapa yang mau paspor? Bisa gitu ya.